Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat karena kan sekarang musimnya lagi kemarau basah. Dan semoga happy selalu. Kasus kali ini jujur ngeri banget karena korbannya merupakan ratu kecantikan di negaranya yang dihabisi oleh suaminya sendiri. Bingung ya kalau begini. Mau percaya sama siapa lagi? Laki sendiri kayak tega gitu loh. Bukan cuma itu, ini ngeri, pokoknya ngeri. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau yang aku bahas kali ini adalah informasinya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung, monggo silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja, biar aku yang ceritain. Dan simak videonya sampai habis. Langsung aja ke kisahnya. Seorang wanita cantik bernama Kristina Joksimovic yang lahir pada 15 April 1985. Kristina ini dikenal sebagai wanita yang cantik, baik, dan juga cerdas. Namanya ini cukup terkenal terutama di dunia beauty pageant atau kontes kecantikan. Dia pernah menjadi Miss Northwest Switzerland 2003 dan juga pernah mencapai final Miss Switzerland pada tahun 2007. Bahkan disebut-sebut kalau Kristina ini lebih dari sekedar ratu kecantikan. Kristina kemudian menekuni karirnya sebagai pelatih catwalk, membimbing para model yang mewakili Swiss dalam kontes kecantikan Miss Universe pada tahun 2013. Singkat cerita, pada tahun 2017, saat itu usia Kristina menginjak 31 tahun, ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Mark Riven atau biasanya dikenal Thomas, yang kala itu usianya 34 tahun. Jadi antara si Kristina dan juga Mark ini bedanya 3 tahun. Mark ini bekerja sebagai konsultan bisnis yang bisa dibilang kaya. Ya, emang kaya. Kalau kaya emang beneran kaya. Pertemuan dan komunikasi yang intens membuat keduanya ini saling falling in love, jatuh cinta, dan seiring berjalannya waktu mereka pun berpacaran. Bahkan Kristina memperkenalkan Mark ini sebagai kekasihnya ke teman-temannya. Dan gak lama setelah itu mereka juga udah mulai merencanakan pernikahan. Jadi dari pacaran langsung udah kapan nih kita nikah gitu. Kayak gitu gercep ya kan. Gak usah nunggu bertahun-tahun nunggu jadi orang gitu. Ternyata gak jadi orang. Kabar baik tersebut juga Kristina ceritakan kepada teman-teman dekatnya. Jadi Kristina ini tipe orang yang sering curhat gitu ke teman-temannya. Aku ini rencana mau nikah sama Mark loh. Serius? Pikir-pikir lagi lah, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Lagian kan kalian juga baru pacaran. Iya, tapi kayaknya aku udah mantep sih untuk menikah dengan Mark. Sebenarnya teman-temannya ini seneng kalau Kristina ini menjalin hubungan, bahkan sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi kayak kenapa harus sama si Mark sih? Loh, emangnya kenapa dengan Mark? Jadi Mark ini adalah tipe orang yang bisa dibilang enggak asik. Mark ini tipe orang yang tertutup, kritis, dan agak sombong. Bahkan pas lagi kumpul-kumpul juga, yang awal suasananya itu asik, bercanda, ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba Mark datang, suasananya langsung berubah jadi lebih canggung. Meskipun beberapa kali teman-teman yang ngasih tahu Kristina ini ya I don't care, nggak peduli. Ya balik lagi ya, Kristina ini udah cinta sama Mark. Tahu kan, susah banget ngasih tahu orang lagi falling in love. Kristina, ini maaf sekali ya, maaf banget. Cobalah kau pikir-pikir lagi buat nikah sama Mark. Mark ini nggak cocok loh sama kamu. Udahlah, Mark ini baik loh, nggak usah khawatir. Pada bulan Agustus 2017, Kristina dan juga Mark pun akhirnya menikah. Dan setelah menikah, mereka tinggal di kota Binningen yang dekat dengan kota Basel. Jaraknya sekitar 2 atau 3 jam lah dari kota Swiss. Dan kota Binningen ini cukup jauh dari keluarga masing-masing ya. Meskipun begitu, Mark dan Kristina ini sering kok untuk kumpul-kumpul sekedar makan bareng dengan keluarga. Di keluarganya Kristina ataupun dengan keluarganya Mark. Hubungan keduanya, hubungan pernikahan keduanya juga baik-baik aja dan terlihat bahagia-bahagia aja. Kristina juga masih sering nongkrong sama teman-temannya kayak biasa. Jadi nggak ada yang berubah. Pada tahun 2020, Kristina melahirkan putri pertamanya dan 1 tahun kemudian di tahun 2021, Kristina melahirkan kembali putri keduanya. Jadi anak mereka ini ada 2.
perempuan semua. Keluarga kecil ini tampak harmonis, terlihat dari postingan Instagramnya milik Christina. Karena kan gimana pun juga Christina ini adalah ratu kecantikan ya. Ia juga sering membagikan kebahagiaan atau kesehariannya di sosial media atau di Instagramnya. Jadi kayak liburan bersama, kan kelihatannya kayak family goals banget ya kan. Meskipun terlihat harmonis, tapi sebenarnya Christina ini udah nggak nyaman dengan Mark. Karena Mark ini terkesan pengen jauhi Christina dari anak-anaknya. Pernah suatu ketika Mark ini bawa kedua anaknya pergi, jadi mereka ini pergi bertiga aja. Christinanya nggak diajak, karena nggak pulang-pulang. Christina ini kan khawatir ya, dia akhirnya menelpon, kan khawatir. Tapi Mark ini kayak nggak mau ngasih tahu gitu. Mark, kalian di mana sih? Anak-anak udah makan belum? Kok nggak pulang-pulang ya? Apa sih kau? Ganggu aja. Gitu. Jadi kayak nggak mau ngasih tahu mereka itu ada di mana. Dan Christina juga menceritakan hal ini ke teman-temannya juga. Terlebih perubahan sikapnya Mark ini sangat terlihat ketika anak-anaknya lahir. Jadi Christina dan Mark ini jadi lebih sering bertengkar. Bahkan kayak Mark ini emang berusaha jauhin Christina sama anak-anaknya. Selayaknya temen-temen gitu, kayak teman-temannya Christina pun ngasih saran ataupun nanggepin curhatannya dari Christina. Tapi ya setelah itu lama-kelamaan Christina ini kayak justru malah menjauhi teman-temannya dan terkesan kayak menutup diri. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Pada 14 Juli 2023, Christina melaporkan Mark ke polisi, dan ketika polisi datang terlihat Christina ini kayak ketakutan. Bahkan terlihat juga di lehernya Christina ini kayak ada bekas cekikan. Ya meskipun udah meminta perlindungan dan melaporkan Mark ke polisi tentunya, sayangnya Mark itu nggak diproses. Dan Christina juga mengatakan ke teman-temannya kalau dia mau cerai sama Mark. Udah, gue mau cerai aja, gue udah gak tahan sama dia. Kayaknya aku mau cerai lah sama Mark. Aku udah gak tahan hidup sama dia. Serius kau? Iya, aku udah gak tahan banget. Kan udah aku bilang dari dulu, kau ini bebal Christina. Tapi kamu hati-hati ya. Pokoknya jaga diri kamu ya Christina. Kau yang sabar ya, kata teman-temannya Christina. Singkat cerita, pada tanggal 13 Februari 2024, saat itu, tempat penitipan anak yang biasanya Christina menitipkan anak-anaknya menghubungi orang tua Christina karena anak-anak Christina ini belum dijemput oleh Christina. Dapat kabar itu, bapaknya langsung jemput cucunya kan? Bapaknya Christina berarti ini kakeknya dari anak-anaknya Christina. Setelah menjemput cucunya, bapaknya ini langsung ke rumahnya Christina buat nganterin. Di sana ada Mark. Langsung masuk kan mereka dan mulai menanyakan Christina, kayak Christina kemana? Kok dia nggak ada? Dijawab sama Mark, Christina lagi ada urusan pak. Pada saat itu bapaknya ini nggak curiga sama sekali karena kan ya bapaknya tahu lah memang Christina ini sibuk dengan pekerjaannya. Lanjutlah ya bapaknya ini ngobrol dan main sama cucunya sambil nungguin Christina. Tapi dari bapaknya datang sampai malam Christina nggak pulang-pulang. Curiga dong bapaknya. Karena kayak nggak biasanya nih anaknya nggak ngasih kabar. Bapaknya ini juga heran karena kelihatannya Mark ini nggak khawatir gitu. Nanya lagi dong bapaknya, Mark, kok Christina nggak pulang-pulang ya? Dia kemana sih sebenarnya? Ya mungkin ada urusan kali pak. Dijawab sih sebenarnya sama si Mark, tapi kayak gantung gitu, kayak nggak ada kejelasan jawabannya si Mark ini. Karena udah main sama cucunya, bapaknya juga ini sempat juga pergi keluar ya untuk jemput ibunya Christina. Lalu mereka balik lagi ke rumahnya Christina. Mereka pun makan malam bersama. Setelah itu pada saat Mark ini menidurkan anak-anaknya, bapaknya ini turun ke ruang laundry room. Gak tahu kayak tiba aja gitu turun, karena di sana itu kan ada ruangan khusus laundry yang lokasinya itu ada di bawah basement gitu, di bawah tanah. Sebelum bapaknya ini masuk ke ruangan laundry, bapaknya ini lihat ada kantong plastik warnanya hitam yang terlihat jelas gitu, kayak ada helaian rambut pirang yang kayak mencuat gitu keluar. Jadi kayak keluar, pokoknya rambutnya itu keluar kantong lah. Karena bapaknya ini penasaran, jadi kayak refleks aja gitu ya, bapaknya ini buka kantong plastik tersebut. Dan setelah dibuka, bapaknya ini kaget, shock, dan juga gemeteran karena ada kepala Christina di sana. Bapaknya ini langsung keluar rumah,
teriak-teriak histeris minta tolong ke para tetangga di sana untuk menghubungi polisi. Mark yang ada di sana juga kaget karena bapaknya nemuin kantong itu. Dan gak lama polisi pun datang dan membawa kantong berisi kepala Christina ke tim forensik untuk diotopsi. Kemudian Mark dan juga ayahnya dan juga ibunya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mark yang tertangkap ini pun bersikap dingin dan kayak menyesali. Tapi bukan menyesali perbuatannya, tapi lebih menyesali kayak orang tua Christina ini yang gak pulang-pulang sampai perbuatannya ini terbongkar gitu. Kan gila ya kan? Polisi nanya nih, Mark, kau yakin udah bunuh istrimu? Kata polisi. Mark ini cuma jawab, tahu gitu aku suruh pulang dari tadi. Gitu. Jawabannya kayak nggak jelas, tapi secara nggak langsung kayak Mark ini mengakui perbuatannya ya kan? Dan selama Mark di kantor polisi, di sisi lain polisi juga memeriksa lebih lanjut ya rumah Mark, dan ditemukan lagi potongan tubuh lainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada bagian tubuh Christina, ini kalian denger ya, yang dicacah dan di blender dengan dicampur bahan kimia yang bentukannya ini udah kayak bubur. Ngeri banget, merinding anjay. Hasil otopsi mengatakan bahwa Christina ini mengalami trauma benda tumpul yang artinya Christina ini sempat dipukul. Selain itu ada juga luka di pipi, alis, dan luka memar di tungkai kanan, di kaki, kepala bagian belakang, dan tulang belikat. Dan gak sampai di situ aja. Sendi pinggul Christina ini terkilir, lengan atas kiri, lengan bawah, dan tungkai bawah kanan terpisah. Rahimnya diangkat dan dipotong. Tulang belakang patah, tubuhnya terbelah menjadi dua di atas panggul. Coba bayangkan, ngeri banget ya kan? Aku sampai merinding dong. Para ahli juga mengatakan kemungkinan Mark ini menggunakan gergaji, pisau, dan juga gunting untuk memisah-misahkan tubuhnya Christina dan memasukkan beberapa bagian tubuhnya ini ke blender dan mencampurkan dengan bahan kimia untuk menghilangkan jejak. Dan dari hasil forensik digital terungkap kalau si Mark ini waktu memisah-misahkan tubuhnya Christina, dia sambil nonton YouTube dong. Jadi kayak gue lagi nyuci baju sambil nonton YouTube. Jadi bener-bener sesantai itu. Dari keterangan Mark terlihat kalau Mark ini gak terlihat ada penyesalan. Bahkan dia mengatakan kalau dia ini melakukan itu untuk melindungi dirinya sendiri. Mark ini bilang kalau Christina menyerangnya menggunakan pisau karena merasa terancam. Dilawanlah itu si Christina dan kejadianlah itu semuanya. Tapi kayak aneh ya gak sih? Ya bayangin aja, dari hasil otopsi aja kelihatan kalau Christina ini udah disiksa duluan sebelum dipisah-pisahkan. Sedangkan Mark kelihatan baik-baik aja tanpa luka. Persidangan pun dimulai di bulan yang sama pada Februari 2024. Mark mengakui perbuatannya dengan alasan melindungi diri, tapi hakim tidak menerima pernyataan tersebut karena kalau dilihat-lihat lagi, Mark ini sudah terlihat merencanakan pembunuhannya Christina. Dalam persidangan juga teman-teman Christina dihadirkan sebagai saksi dan membeberkan perbuatannya Mark yang sering diceritakan Christina. Tapi mereka ini nggak menyangka ya kalau Mark bisa sejauh itu menghilangkan nyawanya Christina. Bahkan sampai misah-misahin, cacah, blender, tuh sampai nggak kepikiran sampai situ. Mark juga dinilai sangat manipulatif karena dari keterangan rekan kerja Mark mengatakan kalau Mark ini terlihat sangat mencintai istrinya, tapi kenyataannya selain itu mantan pacarnya Mark juga dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Dan dari kesaksiannya mengatakan pada tahun 2016 di bulan April, mereka ini kan masih pacaran ya, mereka ini bertengkar dan Mark melindas kaki mantan pacarnya ini pakai mobil. Bahkan kalau berantem Mark selalu bilang akan kulempar ya kau keluar mobil. Gitu. Ya intinya kalau berantem ujungnya pasti main tangan. Karena inilah alasannya ia memutuskan hubungan dengan Mark. Dan hasil persidangan mengatakan bahwa Mark divonis hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tapi di 11 September 2024,
Mark mengajukan banding dengan mengatakan kalau Mark ini mengalami gangguan jiwa alias gak waras. Tapi banding tersebut ditolak. Sedangkan anak-anaknya ini dikabarkan masih harus ke psikiater atas trauma yang dialami. Begitupun dengan kedua orang tuanya Christina ya. Sang ayah masih menjalani perawatan psikologis di rumah sakit. Sedangkan ibunya wajib bertemu psikiater setiap harinya. Iyalah, trauma banget pasti ya kan. Lagi bapaknya yang lihat anaknya tiba-tiba cuma kepalanya doang di kantong plastik. Coba, kasus ini gila banget pokoknya. Kayak bisa kepikiran gitu sampai dicacah. Kan kayak sengaja menghilangkan jejak ya. Dicacah, di blender jadi bubur, ya Allah. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.